Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah ada di Keluaran 35. Bilangan 35. Kemarin kita sudah selesai dengan bilangan 34, ya, bagaimana Tuhan mengatur ya semua batas-batas tanah dan bagaimana pembagian di tanah Kanaan. Ya, kita melihat Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja. Bahkan Dia mau agar kita ini ya jangan ribut-ribut soal pembagian tanah. Ya, harta kekayaan tidak kita bawa mati, tetapi iman dan sikap hati dan sikap hidup yang benar itu akan kita pertanggungjawabkan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan pembacaan firman Tuhan. Sekarang bilangan 35. Judul perikopnya adalah kota-kota orang Lewi, ya. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa di daerah Moab di tepi sungai Yordan, di dekat Yeriko. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa ya di Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan, ya, yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Dan tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi ialah dari tembok kota, ya, dari tembok kota ke luar, ya, dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling, ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi kita melihat di sini, saudara, ya, bagaimana Tuhan itu memang bertanggung jawab, ya, dan memikirkan. Orang-orang Lewi adalah satu suku yang ditunjuk sebagai imam untuk melayani Tuhan. Mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan karena itu Tuhan memerintahkan agar ya sebagai imam mereka juga harus diperhitungkan diberi bagian tanah, ya. Karena mereka tidak bekerja. Orang-orang Lewi ini adalah para pelayan Tuhan. Mereka itu disokong sepenuhnya hidupnya oleh persembahan persepuluhan dari bangsa itu yang memberi mereka rumah, ternak, dan juga padang rumput. Demikian juga, ya, kita ini bertanggung jawab, saudara. Tuhan mau, ya, kita bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan bagi para pelayan Tuhan dan juga misionaris, ya, kita, sehingga mereka dapat bebas melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan Tuhan bagi mereka. Ya, kita belajar di sini, ya, orang Lewi itu benar-benar harus disokong oleh 11 suku Israel lainnya karena memang mereka dikhususkan untuk melayani Tuhan. Ya, artinya apa, saudara? Ketika mereka fokus kepada melayani Tuhan, mereka tidak lagi berpikir tentang uang, mencari uang, bekerja, jadi sehingga mereka fokus melayani. Saya juga mengucap syukur, ya, hari ini saya bisa fokus melayani Tuhan. Waktu-waktu semua saya isi penuh untuk melayani Tuhan. Ya, dulu saya setengah bekerja karena saya tidak mau menyusahkan orang lain, ya. Makanya saya pernah bersaksi saya jualan jus karena saya harus memenuhi kebutuhan anak-anak, ya. Tapi puji Tuhan, ya, dari pelayanan kami di YouTube sekarang, ya, Tuhan mencukupi, ya, juga buat saudara-saudara yang mendukung pelayanan kami, ya, luar biasa, saudara, ya. Saya bisa pergi, ya, dari kota ke kota, bahkan kita semua bisa menjadi alat Tuhan untuk mensupport pekerjaan Tuhan di desa-desa, ya. Dan hari ini, besok saya akan ke Gorontalo, ya, dan bulan depan akan ada di Poso, di Tentena untuk seminar hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita juga belajar menabur, memberkati hamba-hamba Tuhan di desa. Kenapa? Karena mereka memang hidup dari pelayanan, saudara. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya agar pekerjaan Tuhan semakin diperbesar. Ya, sampai hari ini komitmen kami untuk membantu pembangunan desa-desa, gereja-gereja di desa.
Ya, dan saya tidak akan buka gereja, saya tidak akan menjadi gembala di satu gereja tertentu, tapi Tuhan memanggil saya untuk terus menjadi penginjil dan memberkati pelayan-pelayanan di desa-desa. Ya, kita menolong, membantu pembangunan gereja-gereja di desa. Sekali lagi saya mau mengumumkan, kami tidak pernah meminta bantuan atau mengedarkan nomor rekening lewat sosial media manapun, di IG, di Facebook, atau di YouTube. Karena banyak penipuan yang memakai nama kami, saudara, dalam mencari dana. Sekali lagi, saudara harus berhati-hati, ya, karena rekening yang tercantum bagi pelayanan kami hanya atas nama Debbie Basir dan Yayasan Rumah Berkat Pemulihan. Tidak ada yang lain. Ya, beberapa orang melapor ke saya, mereka tertipu, saudara, ya. Ada orang yang datang mengaku dari pelayanan saya, meminta untuk pembangunan gereja di pedesaan. Ya, jangan sampai saudara tertipu, karena hari-hari ini banyak orang yang ikut memakai nama kami. Jadi saudara, ya, seperti orang Lewi yang dicukupkan oleh Tuhan lewat 11 suku Israel. Demikian saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan kecil-kecil yang mungkin di sekitarmu, hamba-hamba Tuhan yang berkekurangan, topang pelayanan mereka, saudara. Yang ada di desa-desa, saudara bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan agar pemberitaan dan pekerjaan Tuhan semakin diperluas, ya. Seperti itu juga Tuhan lakukan. Tuhan menyuruh agar bangsa Israel 11 suku itu memberikan bagian orang Lewi. Tuhan menjamin kehidupan mereka. Ya, tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi, ya, dikatakan ayat 4 itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Ayat yang kelima, di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan, dan 2000 hasta di sisi barat, dan 2000 hasta di sisi utara. Sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan. Ya, 6 kota perlindungan, ya, dikatakan yang harus tiap orang Israel mewarisi pusaka nenek moyangnya. Ya, jadi dikatakan di sana, saudara, ya, mengenai kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan, ya, yang disuruh Tuhan untuk diberikan. Ya, tiap orang Israel itu harus mempersembahkan, ya, kepada orang Lewi, ya, untuk mereka memberikan bagian orang Lewi supaya mereka juga hidupnya terjamin dan tidak memikirkan apa-apa lagi, saudara, ya. Dan itu yang Tuhan mau bagi mereka. Iya, jadi saudara, ayat yang ke-6 dikatakan mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota, ya. Jadi dikatakan harus dibuat kota-kota perlindungan, ya, berikan kepada orang Lewi supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Ayat 8, mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan kota-kotanya kepada orang Lewi sekedar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Jadi luar biasa, saudara, ya, kalau kita melihat Tuhan mengatur orang Lewi itu benar-benar harus tercukupi segala kebutuhannya, sebab Tuhan itu mau agar mereka itu benar-benar berkecukupan. Ya, kalau kita melihat di sini Tuhan menyebut tadi dari 48 kota yang diberikan kepada orang Lewi, 6 kota itu adalah kota perlindungan. Ke-6 kota ini mungkin berada di bawah pengawasan orang-orang Lewi karena mereka akan merupakan hakim yang paling tidak memihak. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, pembunuhan atau lain sebagainya, mereka lari ke kota itu
Itu namanya kota perlindungan supaya tidak dihakimi massa, dan orang Lewi lah yang akan menghakimi karena dianggap mereka itu tidak memihak. Ya, jadi kota-kota tersebut diperlukan karena kebiasaan kuno tentang keadilan, ya, meminta dilakukan pembalasan dendam dalam peristiwa kematian, misalnya pembunuhan atau lain sebagainya, ya. Orang Lewi akan mengadakan pemeriksaan pendahuluan dengan mendengarkan keluhan mereka di luar pintu gerbang, sementara orang yang dituduh, ya, dilindungi dalam kota itu sampai waktu pengadilannya tiba. Jadi bila pembunuhannya itu bersifat, ya, memang kejahatan, maka ya itu harus dihakimi. Tetapi ya itu akan dilihat dulu, saudara. Makanya disebut kota perlindungan karena orang Lewi diberikan oleh Tuhan, ya, kepercayaan mereka yang akan menyelesaikan atau menghakimi semua peristiwa kejahatan yang terjadi di tengah umat dan bangsa Israel. Iya, hari ini kita belajar tentunya bagaimana kita ini dipakai Tuhan untuk mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan. Iya, karena ya kalau kita bersama-sama bergandeng tangan, kenapa sampai hari ini saya terus terbeban untuk memberkati pelayanan di desa-desa, saudara, karena kalau bukan kita yang berpikir, siapa lagi? Tuhan memberikan teladan hari ini lewat firman-Nya bagaimana orang Lewi itu harus dicukupi oleh ke-11 suku Israel supaya mereka bisa leluasa untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Saya percaya di sekeliling saudara banyak Lewi-Lewi yang Tuhan taruh di hatimu, ya, dan saudara terpanggil juga untuk mencukupi kebutuhan mereka. Lihat pendeta-pendeta yang membutuhkan, yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga pekerjaan pelayanan boleh terlaksana. Baik, kita akan lanjutkan sekarang untuk, ya, pasal Bilangan 36. Ya, Bilangan pasal 36. Kita melihat di situ tentang syarat perkawinan anak perempuan yang mempunyai hak waris. Ayat yang pertama, mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead dan Makir, ya. Dan Makir dikatakan di sana bin Manasye, salah satu dari kaum keturunan Yusuf, dan bertanya dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Selafehat, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Ya, kita melihat di sini semuanya itu Tuhan mengatur, saudara, ya. Ayat yang ke-5. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan, perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Selefehat bunyinya. Mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi ada peraturan, ya, pada waktu itu mereka harus kawin. Ya, tidak boleh dengan suku yang lain, ya, supaya ya harta warisan itu tidak berpindah. Ya, jadi ya dari suku ke suku nggak boleh, tapi hanya dari sesama suku mereka sendiri. Ya, sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku.
Tetapi orang Israel harus masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, ya. Jadi itu ketetapannya, saudara, dikatakan supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Jadi tidak boleh, ya, mereka menikah dengan suku yang lain, tetapi hanya dari suku mereka sendiri, dikatakan di sana. Kita melihat di sini, saudara, ya, Selafehat itu siapa? Selafehat ini mempunyai 5 anak perempuan, tetapi dia tidak memiliki anak laki-laki. Jadi ya, hartanya itu milik siapa? Karena kita tahu bersama bahwa anak laki-laki lah yang menjadi ahli waris pada zaman itu, ya, di Israel. Dan setelah ia meninggal dunia, ya, anak-anak perempuan tersebut akhirnya memohon, ya, kepada Musa. Kita ingat ini kisahnya, ya, sudah pernah dibaca. Karena warisan biasanya hanya diberikan kepada keturunan laki-laki, maka garis keluarga Selafehat akan hilang. Lalu Allah berfirman kepada Musa bahwa bila seorang laki-laki meninggal dunia tanpa anak laki-laki, maka warisannya akan jatuh kepada anak-anak perempuan, ya. Ya, pada zaman dulu memang, ya, diatur seperti itu, tapi pada zaman sekarang itu, saudara, ya, laki-laki perempuan itu sama berharganya di mata Tuhan, ya. Namun pertanyaan mengenai pernikahan itu timbul, saudara, ya, karena bila anak-anak perempuan tersebut menikah dengan orang yang berada di luar suku mereka, maka tanah waris mereka, ya, atau harta dari seluhur mereka itu akan menjadi milik dari suku lain pada tahun Yobel, ya. Jadi itu akan masuk ke suku di mana dia menikah dengan suku lain itu, saudara, ya. Dan kita melihat sekarang, ya, aturan-aturan ini masih banyak, ya, dipakai oleh orang-orang pada zaman masa sekarang, ya, di mana anak laki-laki itu dianggap lebih berharga, ya, karena nanti kalau anak perempuan itu hilang hak waris dan lain sebagainya. Tapi ingat, ya, di hadapan Tuhan tuh semua sama, saudara, ya, tidak boleh kita membeda-bedakan. Lalu akhirnya, ya, karena itu Musa memerintahkan bahwa dalam kasus seperti itu orang-orang perempuan tersebut harus menikah dengan laki-laki yang ada di dalam kaum mereka atau dalam suku, sesama suku mereka, saudara, ya, supaya tidak terjadi peralihan dari hak waris atau ke harta. Dan ya, supaya warisan asli itu masih dipertahankan di suku itu. Namun belakangan ketika suku-suku menerima tanah mereka di bawah Yosua, anak-anak perempuan Selafehat menerima warisan mereka, saudara, ya, sebagaimana yang diperintahkan Allah, ya, dan mereka akhirnya menerima apa yang menjadi, ya, hak mereka yang diatur oleh Tuhan. Ayat yang ke-9, sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel harusnya masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Ayat yang ke-10, seperti diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Selafehat. Maka, ya, Mahla, Tirsa, Hogla, Milka, dan Noa itu anak perempuan Selafehat kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak suku saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Jadi kitab Bilangan ini, saudara, ya, meliputi masa 39 tahun dan berakhir dengan berhentinya orang Israel di tepi sungai Yordan, ya, di mana tanah perjanjian sudah terlihat di depan mata mereka. Pengembaraan di padang gurun sudah berakhir dan bangsa itu sedang bersiap untuk langkah besar mereka berikutnya, yakni untuk menaklukkan tanah itu. Sudah di depan mata, saudara, ya, jadi kitab Bilangan ini. Ya, seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa peristiwa yang digambarkan di dalam kitab Bilangan itu adalah contoh sebagai peringatan bagi kita,
ya, serta membantu kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang Israel. Kenapa itu ditulis, saudara? Mengingatkan kita belajar dari kisah perjuangan perjalanan bangsa Israel supaya kita tidak mengulangi kesalahan itu yang sama. Ya, dari berbagai pengalaman umat Israel kita belajar bahwa ketidakpercayaan adalah bencana. Ya, kita juga belajar untuk tidak menginginkan kesenangan-kesenangan yang penuh dengan dosa, yang pada akhirnya akan membawa kita kepada malapetaka dan murka Allah. Dan kita harus juga menghindari dosa-dosa masa lalu seperti yang dilakukan oleh Israel, yaitu bersungut-sungut, mengeluh. Kita harus menghindari bagaimana mereka jatuh terus di dalam dosa-dosa seksual, kenajisan, dan kita tidak boleh memperlemah keyakinan Alkitabiah kita dengan kompromi nilai-nilai budaya dimanapun kita berada. Ya, kalau kita memilih untuk membiarkan Tuhan yang memimpin hidup kita, maka biarlah kehendaknya itu yang sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup kita, saudara. Jadi kita tahu bersama bagaimana bangsa Israel itu dipimpin dalam perjalanan di kitab Bilangan sampai dengan Bilangan yang pasal terakhir, yaitu Bilangan 36 yang hari ini kita baca. Itu peristiwanya, kisahnya sampai kepada bangsa Israel sudah di depan mata akan memasuki tanah Kanaan, dan Tuhan sudah mengatur batas-batas wilayah mereka, saudara ya. Dan kita percaya semua yang tertulis di Alkitab itu ya dan amin, dan kita banyak belajar dari sejarah perjalanan bangsa Israel agar hidup kita semakin bijaksana. Mari kita mau menyiapkan hati kita merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang sudah menuliskan setiap firman Tuhan, mengingatkan kepada kami tentang bagaimana Tuhan mengasihi kami dan ingin menuntun langkah-langkah hidup kami lewat kisah di dalam Alkitab, terutama dalam kitab Bilangan. Kami sudah mengakhiri kitab Bilangan hari ini sampai pasal 36. Kami percaya ada begitu banyak hal yang sudah kami dapat Tuhan dari pembelajaran kami. Biarlah kami senantiasa punya rasa lapar dan haus untuk belajar tentang Tuhan, tentang firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa Tuhan. Berkati dalam kehidupan rumah tangga, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Engkau melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, intimidasi iblis. Kami tolak, patahkan, hancurkan. Yang mengganggu jiwa kami, anak-anak kami tolak dalam nama Yesus. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel, saudara. Yesus ada jawaban.